Kalau aku menurutku itu hal yang terpenting sih menurutku. Aku komunikasi dan relation manajemen misalnya gitu ya, kita ngubungin orang, jaga relasi, itu menurutku hal yang paling penting dalam bisnis di antara lainnya. Karena bisnis itu mulai dari kepercayaan kan. Nah saat kita nggak punya nilai kepercayaan yang tinggi, itu menurutku di bisnis akan sangat susah. Ceritanya kalau komunitas tuh dulu aku bikin komunitas sebelumnya PKJ, kalau cerita sebelumnya aku bikin komunitas juga namanya PKM dulu, Pengusaha Kuliner Muda. Aku buat komunitas itu waktu aku bisnis pertama aku kuliner, Kampung Arab. Jadi aku bisnis kuliner itu, aku dulu suka main waktu kuliah nih, suka ketemu orang segala macam karena aku bodoh di pelajaran. Aku pas selalu ranking akhir lah dari SD sampai kuliah tuh selalu kayak gitu. Nah tapi aku sadar bahwa kalau aku nggak bisa, aku dikasih tahu bapaknya temanku waktu itu, Dar, kamu tuh kalau nggak pintar banyakin banyak teman banyak rezeki kata dia gitu. Oke pak gitu kan, atau oke om gitu kan. Jadi saat aku kuliah aku sadar aku masuk kelas aku nggak dong, aku keluar pasti, aku temenan sama banyak orang. Nah, gara-gara itu aku ngerasa temanku banyak gitu, aku temenan sama semua kalangan gitu kan. Nah, waktu itu aku mulai jualan bisnis nih, mulai bisnis pertama kuliner. Aku buka rame dong pasti, temanku banyak kok gitu kan. Mau influencer apa zaman dulu ya, mau influencer, penyiar radio, di radio masih enak ya dulu ya. Radio segala macam majalah pada datang semua gini-gini. Tapi seberapa banyak sih teman kita bisa nyari teman itu sampai sewaktu-waktu teman kita ya nggak akan makan produk kita tiap hari pastinya. Nggak akan semua teman kita juga suka sama produk kita. Akhirnya ini penurunan nih penjualan, penurunan sampai di bulan keempat itu turun banget gitu kan, udah turun banget. Bulan kelima udah aku bu nggak ada untung sama sekali. Terus aku bingung nih, aku nih kalau kayak gini terus ya aku bakal tutup nih bisnisku gitu kan. Kontrakan belum kebayar gitu kan, aku baru nyicil waktu itu kan awal-awal kan, masih kerja sendiri, masih jadi masak sendiri aku waktu itu posisinya. Waktu itu aku sadar bahwa kalau aku nggak bisa jualan sendiri aku bisa jualan barengan. Nah aku ngajak kumpulin mereka, tujuannya bikin catering nikahan. Selama itu waktu itu aku sadar bahwa dulu ada bla 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 catering gitu kan. Nah satu catering itu satu brand biasanya. Nah aku mikirnya kalau komunitas itu jadi catering, brandnya macam-macam nih. Jadi ada kue cubit, ada Kampung Arab, misalnya ada macam-macam. Nah itu akan lebih seru saat kita datang ke nikahan kalau itu ada brand-brandnya orang macam-macam. Tapi saat tetap waktu bikin komunitas, ternyata banyak banget peminatnya, banyak yang join, anak-anak muda yang baru kuliah sambil kuliah bisnis. Nah itu pada masuk, akhirnya tidak terbendung bisnis yang sama. Bisnis yang sama banyak juga masuk sana. Nah saat ada bisnis yang sama, saat mau bikin catering, kalau kayak gitu agak nggak enak dong gitu. Masa terus yang dipilih yang mana? Yang mau dipilih yang teman dekat atau yang nggak kenal gitu kan jadinya nggak enak di situ, agak nggak fair di situ. Akhirnya aku batalkan rencana itu awalnya. Tapi poin utamanya adalah di situ aku belajar banyak. Jadi banyak orang yang bikin bisnis juga kuliner waktu itu kan, itu kuliner emangnya kan nggak setiap orang tuh nggak mungkin bisa expert di semua bidangnya walaupun di kuliner, yang produksi, operation atau marketing segala macam. Nah dari sana aku sadar, aku belajar sama macam-macam caranya belajar marketing. Pakai Instagram dulu aku belajarnya di sana gitu kan, waktu itu 2014 ya. Belajar operation gimana, belajar dapur yang bener gimana. Nah dari komunitas itu aku berubah nih dari bisnisku yang biasa aja sampai waktu itu aku profit banget dan bisa balik modal cepat. Ya nggak cepet-cepet amat sih, dulu 1 tahun 2 bulan waktu itu. Tapi omsetnya berubah banget waktu itu ya. Aku ingat dari 800.000 sampai 7 juta lah daily waktu itu ya, waktu zaman itu. Nah aku udah ngerasa udah nyaman banget di sana. Nah aku sadar bahwa komunitas itu sangat penting buat aku, dan circle itu yang ngebantu kita buat terus maju. Nah circle-nya itu kita punya circle yang cukup dekat waktu itu, yang kita akan cerita apa adanya sama teman kita yang sama-sama bisnis. Saat brandmu nggak jelek atau makananmu nggak enak, dia akan langsung terus terang, makananmu nggak enak, kamu nggak bisa jualan ini, percuma kamu jualan, nggak akan laku gitu kan. Semangat kita akan dipatahkan langsung sama circle itu. Tapi itu menurutku itu salah satu hal yang sangat jujur di antara teman-teman lainnya. Karena kan biasanya enak kok gitu kan, enak kok ada temen. Nah itu kan masalah kan sebenarnya buat kita memulai bisnis sebenarnya, dengan teman-teman yang nggak mau jujur di situ. Nah akhirnya akhirnya dari situ kita sadar, lama-lama mulai lama, terus akhirnya kita sadar bahwa bisnis itu nggak akan selamanya di kuliner. Ada juga orang yang akan switching ke bisnis lainnya gitu kan. Akhirnya aku itu udah mulai agak vakum lama. Kemarin aku 2 tahun yang lalu juga aku kumpulin lagi, aku jadiin namanya Pengusaha Kreatif Jogja. Karena aku ingin nggak ada batasan dari jenis bisnisnya, karena kita akan belajar lebih banyak lagi dengan subdivisi yang sangat beda-beda ya. Ya udah aku bikin komunitas itu. Nah
dari komunitas itu nasi kulit terbentuk juga gara-gara komunitas itu. Aku dekat sama teman-temanku lagi gara-gara aku kumpul di komunitas itu lagi gitu kan. Banyak banget bisnis kolaborasi dan orang yang ketemu di sana untuk jadi relasi bisnis atau potensial projectnya dari sana. Nah, aku sadar bahwa komunitas itu menurutku sangat penting sekarang ya. Relasi, semakin banyak kenal orang, semakin banyak mengerti cara pikir orang, cara persuasif ke orang juga. Saya itulah sama potensi-potensi lainnya. Nah itu jadi aku ngerasa bahwa komunitas dan relasi itu sangat penting sampai saat ini. Jadi saat kita bisa menjalin relasi yang baik, hubungan yang baik sama orang sekarang, belum tentu dia akan punya manfaat sama kita sekarang juga kan. Tapi bisa tahu 5 tahun lagi, 6 tahun lagi ternyata kita ketemu lagi dan itu sangat membantu kita waktu itu. Nah aku ngerasain hal itu. Jadi misalnya aku sekarang bisnis kuliner nih, aku dulu teman-temanku awal-awal dulu itu ya kuliner juga misal gitu. Sekarang itu kayak ngapain sih, kadang-kadang ada orang yang ngapain sih aku kenal sama dia kalau nggak ada manfaatnya. Kan banyak juga tipikal kayak gitu, tapi emang nggak ada manfaatnya sekarang. Ke depan siapa tahu dia akan jauh lebih besar daripada kita dan dia bisa mau ngajarin kita waktu itu kan. Nah itu ternyata banyak banget yang aku alami gitu. Jadi teman-temanku dulu segala macam yang sekarang tuh malah ngebantu aku sampai di level ini, menurutku ya banyak banget. Dari orang-orang, aku di Gojek kenal dari level bawah sampai VP-nya aku kenal semua sekarang misal gitu kan. Nah karena relasi itu aku jaga dari lama gitu kan, aku tetap hubungan baik sama mereka dari mana-mana lah kayak gitu. Nah aku ngerasa bahwa hal itu tuh sangat penting banget. Itu akan costly banget ya, cost waktu, cost biaya, ketemu sama banyak orang terus-terusan, tapi itu menurutku akan sangat baik buat kita juga di sananya. Banyak banget benefit yang kita dapetin di sana. Bagi teman-teman yang ingin bisnisnya tumbuh 10 kali lipat, ikuti terus video-video dari Aksoro. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share supaya konten ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. See you next video.